Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Asri Widiatsari, selaku Kepala SMA Negeri 3 Malang yang saya hormati, kepada tim manajemen sekolah SMA Negeri 3 Malang yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Negeri 3 Malang yang saya hormati, dan anak-anak sekalian pejuang Bawi Karsu yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan Bi Peduli Lingkungan dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada kesempatan pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Koordinator Bi Peduli Lingkungan SMA Negeri 3 Malang, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi terkait dengan tanaman obat keluarga yang akan disampaikan oleh mahasiswa praktikan PPL dari Unisma. Dan dilanjutkan dengan acara yang terakhir, penutup. Untuk efisiensi waktu, marilah kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menempati acara yang kedua adalah sambutan dari Koordinator Bi Peduli Lingkungan SMA Negeri 3 Malang yang akan disampaikan oleh Bu Tri Setia. Kepada Bu Tri Setia dipersilahkan. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu Guru, salam sejahtera semuanya. Kali ini untuk di Peduli Lingkungan yang setiap bulan kita ikuti programnya. Kali ini agak berbeda, tidak dari kami dari tim Peduli Lingkungan, tetapi kali ini kita akan mendapat materi, mendapat sosialisasi dari mahasiswa PPL dari Unisma. Kalau kali ini adalah tentang nanti akan diberikan materi tentang tanaman obat keluarga, gitu ya. Nanti coba diikuti, kemudian mungkin ada beberapa nanti ada yang balikan ya atau tugas sedikit dari ibu-ibu mahasiswa PPL ini. Nanti ada linknya kalau nggak salah, nanti coba diikuti. Kemudian dipahami juga nanti ilmunya coba disebarkan ke lingkungan sekitarnya, semoga menjadi ilmu yang barokah nanti tentang mungkin ini nanti ada hubungannya dengan pandemi, nanti kita tidak harus minum obat pakai yang kimiawi ya, jadi dari tanaman obat keluarga ini nanti kita bisa mendapatkan yang lebih sehat, lebih organik gitu. Itu saja, nanti kita langsung mengikuti materi dari ibu-ibu PPL dari Unisma. Itu saja Pak Endir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri Setia. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang berbahagia, menempati acara selanjutnya adalah penyampaian materi inti, yaitu terkait dengan tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Adapun main material yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah apa itu tanaman toga, kemudian mengapa kita menggunakan tanaman toga, kemudian apa saja contoh-contoh tanaman toga dan pengaplikasiannya dalam pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti anak-anak diminta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan tanaman toga ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian diingatkan kepada seluruh peserta didik untuk mengisi daftar hadir yang di-share di chat ya. Bagi peserta didik yang mungkin mengikuti via YouTube, nanti bisa mengisi daftar hadir di deskripsi video di channel YouTube yang akan dirilis oleh tim IT SMA Negeri 3 Malang. Setelah kegiatan ini selesai. Kemudian seluruh peserta didik juga diminta untuk mengisi Google Form yang akan di-share di chat ya. Google Form ini terkait dengan feedback atau
tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi terkait dengan tanaman obat keluarga ini. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan di Google Form itu, termasuk diantaranya seperti ini. Anak-anak diminta untuk menyebutkan tanaman obat keluarga yang ada di sekitar rumah anak-anak ya, kemudian difoto dan hasilnya di submit di Google Form yang sudah disediakan di chat ya. Demikian pengantar dari Pak Endri dan Bu Tri Setia. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti ya, terkait dengan sosialisasi dan penyampaian materi tanaman toga yang akan disampaikan oleh ibu-ibu dari PPL Universitas Islam Malang. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh partisipan dan Bapak Ibu guru yang telah hadir. Terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini mengikuti program yang kami adakan. Di Jumat pagi yang insya Allah penuh berkah ini, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan juga karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Malang, kepada yang terhormat Ibu Haja Asri Widiapsari NPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Waka Kurikulum, Ibu Ani Herawati MPD. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Dr. Haja Mutmainah Mustafa MPD, dan juga kepada guru koordinator KKN kami, terima kasih Ibu Tristia Anggriani dan juga Bapak Endri Purnomo, terima kasih atas kesempatan dan bimbingannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk menampilkan sedikit news report tentang materi yang akan kami bahas pada pagi ini, sehingga teman-teman dan Bapak Ibu semuanya ada gambaran tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Inilah dia produk olahan dari Kampung Herbal Nginden yang tanamannya disiram menggunakan air selokan. Yang pertama saya mau coba secang jahe merah. Rasanya perpaduan antara jahe dan manis, atau yang satu ini es markisa. Untuk merasakan kesegaran buah markisa, saya tidak perlu jauh-jauh datang ke Sulawesi atau Sumatera, cukup di Surabaya. Air yang digunakan untuk menyiram tanaman di sini memang berasal dari air di selokan induk. Namun air kemudian disaring dalam tong dengan sistem penyaringan gravitasi sebanyak 4 kali. Alat ini dibuat sendiri oleh warga dengan bahan-bahan yang mudah didapat seperti pasir, kerikil, ijuk, dan karbon aktif. Ini kita buat sedemikian rupa untuk bisa menggantikan yang selama ini kita menggunakan air dari PDAM. Kita beralih memakai air dari selokan ini yang kita filter. Alhamdulillah sudah berjalan dan kita sudah membuat saluran distribusi perpipaan dari ujung kampung sampai ke ujung kampung. Ini sudah ada pipa yang mengalirkan air dari IPAL ini. Dan secara ekonomi manfaat ini sudah didapat oleh warga, yaitu penghematan. Selain air, keberlangsungan hidup tanaman di Kampung Herbal Nginden juga membutuhkan pupuk. Warga mengumpulkan daun, kulit buah, dan sisa sayur untuk dijadikan kompos. Sampah organik yang dibusukkan dalam kantong sampah membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 hari, sedangkan dalam tong membutuhkan waktu sebulan. Ratusan jenis tanaman herbal tumbuh subur untuk kemudian dijual hingga ke Maluku. Penghasilan bersih yang didapat dalam sebulan rata-rata 1 juta rupiah.
untuk menanam, ayo jadi uang kas yang ada kita pergunakan dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Jadi alhamdulillah dikasih itu tadi beli tanah tanam, beli benih, kita menanam bersama. Itu. Jadi tapi alhamdulillah responnya semua warga ya responnya positif dan sangat antusias karena apa? Nanti kalau juga subur tanamannya bisa dijual di pasar, juga bisa dibuat sendiri. Tak hanya terkenal dengan pembibitan tanaman herbal, ibu-ibu Kampung Herbal Nginden juga menghasilkan berbagai produk olahan yang diambil dari kebun. 2 diantaranya adalah secang jahe merah dan es markisa. Untuk membuat secang jahe merah, semua bahan yaitu jahe merah, serai, bunga pekak, kapulaga, bawang putih, kayu manis, cengkeh, dan gula batu dimasukkan dalam air yang sudah mendidih. Kemudian diaduk hingga berwarna merah dan berbau wangi. Sementara untuk membuat es markisa, daging buah markisa dicampur gula kemudian diaduk dalam air. Produk ini dijual dengan harga Rp5.000 per botol. Dalam seminggu penghasilan bersihnya rata-rata Rp500.000. Untuk menjadi kampung herbal yang kerap dikunjungi tamu asing dan mendapat berbagai penghargaan tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun, mulai menanam pada 2010 hingga berkembang pesat pada 2014. Dibutuhkan peran serta seluruh warga, mulai anak-anak hingga orang tua. Kanza Tamarindora, Surabaya. Baik, dari pemaparan video tadi mungkin teman-teman udah ada gambaran topik apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Sudah ada gambaran belum? Halo? Apakah sudah ada gambaran? Udah tahu apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Oh, sudah. Apa kira-kira? Pardon me, bisa diulang? Siapa yang tadi yang... Oke. Tanaman obat keluarga. Betul banget. So, pagi ini izinkan kami, mahasiswi PPL KKN Unisma tahun 2021, untuk menyampaikan sedikit informasi yang kami punya tentang tanaman obat keluarga. Yang pertama ada Ibu Laili Siana, kemudian yang kedua ada saya, Livaini Putri Maidika, ada juga Ibu kreatif kami, Ibu Nurmanuzulia, ada Ibu Reni Valerina Fantasya, dan juga terakhir ada Ibu Sekretaris kami, Ibu Vivi Nur Imami. Dan dari Prodi Pendidikan, kebanggaan kami juga dari Prodi Pendidikan Matematika, perkenalkan 2 Ibu Bendahara kami, Ibu Binti Khairiyah dan juga Ibu Novelia Francisca. I think that's all untuk introduction-nya. Bisa dilanjutkan. Ya, kita masuk ke main materi kita, yaitu tentang tanaman obat keluarga. Jadi apa sih itu, Toga? So, saya mohon untuk seluruh partisipan berkenan untuk mengakses link Mentimeter kita, dan silahkan dijawab di sana. Apa sih Toga menurut teman-teman semuanya? Sudah ada linknya ya di chat box. Sudah dapat linknya belum teman-teman semuanya? Belum, Bu. Belum. Belum, tunggu sebentar ya.
Baik, sambil nunggu bisa sambil dipikirkan dahulu apa sih toga itu menurut kalian? Oke, sudah. Silahkan dijawab di Mentimeter. We're waiting for you. Apa yang kamu ketahui tentang toga? Bisa diakses kan linknya? Silakan dijawab Bisa, ya. Kak. Oke, kita lanjut ke materi deh ya. Sepertinya something's not right with our connection. Oke, kita lanjut. Jadi, apa sih itu toga? Menurut Adi Putra tahun 2009, toga atau tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, di kebun, ataupun di ladang, yang digunakan khusus untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat atau apotek hidup. So, menurut Adi Putra ini, tanaman obat keluarga atau toga itu adalah sebidang tanah yang kita manfaatkan untuk membudidayakan tanaman apotek hidup itu sendiri. Di sini kami sudah mengklasifikasikan tanaman obat keluarga menjadi 6. Yang pertama ada tanaman hias perdu. Sesuai namanya, jadi bentukannya itu seperti semak-semak ya, tapi manfaatnya itu banyak banget. Contohnya kayak tanaman sansevieria. Tanaman sansevieria itu dikenal bisa membersihkan udara. Dia bisa menyerap karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada lavender. Lavender ini juga banyak dimanfaatkan oleh produsen-produsen obat nyamuk, biasanya essential oil, dan masih banyak lagi. Jenis toga yang kedua yaitu kelompok tanaman liar. Contohnya kayak sirih Cina, kenikir, dan pegagan. Banyak banget teman-teman yang nggak menyadari kalau sirih Cina itu adalah salah satu tanaman obat keluarga. Karena manfaatnya itu banyak banget sebenarnya. Dan mostly orang-orang pasti ngiranya kayak itu tanaman liar aja gitu ya. Padahal dia bisa bermanfaat untuk penderita diabetes dan juga hipertensi. Begitupun juga kenikir. Kenikir ini biasanya favorit untuk ibu-ibu atau orang-orang yang biasanya rumahnya di desa, kayak di rumah saya gitu, pasti suka banget sama kenikir. Kemudian jenis yang ketiga yaitu umbi-umbian. Pasti udah familiar banget ya, contohnya kayak jahe, kunyit, temulawak, kemudian kencur, dan masih banyak lagi.
Jenis toga yang keempat yaitu tanaman pagar hidup. Contohnya beluntas dan katup. Bener banget. Balik lagi yang biasanya rumahnya di desa, kayak di rumah saya itu banyak banget orang-orang yang memanfaatkan tanaman beluntas ini sebagai pagar rumahnya. Jadi selain kita bisa dapat manfaatnya sebagai pagar rumah, kita dapat nilai estetikanya juga, kita juga bisa dapat manfaat dari beluntas itu sendiri. Biasanya dibuat jamu untuk mengurangi bau badan itu. Kemudian jenis yang kelima yaitu tanaman hias merambat, contohnya kayak sirih. Dan yang terakhir, tanaman pohon peneduh seperti asam jawa dan kedawung. Aswino, kalau pohon asam jawa itu kan dia bisa tumbuh tinggi ya, dan manfaatnya itu banyak banget. Jadi selain bisa kita manfaatkan buahnya gitu ya, pohonnya itu pun juga bisa kita rasakan manfaatnya untuk meneduhkan lingkungan sekitar, bisa jadi penghijauan kayak gitu. Oke, pembahasan yang kedua tentang kenapa sih kita harus menanam toga, apa kelebihannya? Yang pertama pastinya memelihara kesehatan. Khususnya di masa pandemi seperti ini, banyak sekali jenis tanaman obat keluarga yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di pandemic era banyak banget kalangan yang mulai bergeser ya, yang mulai beralih ke memanfaatkan tanaman obat keluarga atau bahan-bahan alami ini untuk sebagai tindakan preventif untuk mencegah dirinya dari infeksi virus corona sih terutama. Dan di pandemic era, tanaman obat keluarga itu jadi happening banget. Oke, manfaat yang kedua pastinya perbaikan gizi. Banyak sekali tanaman obat keluarga, penghasil buah-buahan atau sayur-sayuran dengan nutrisi yang sangat tinggi, dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Contohnya kayak kenikir itu tadi. Kenikir walaupun bentukannya seperti itu, tapi dia kayak akan nutrisi dan juga mineral, jadi sangat bermanfaat banget untuk kita. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mendukung pelestarian alam. Pasti. Penanaman tanaman obat yang berbentuk pohon-pohon seperti pohon asem, pohon kedawung, pohon terengguli, dan masih banyak lagi dapat kita manfaatkan sebagai sarana penghijauan. Jadi selain kita dapat manfaatnya, kita juga berkontribusi untuk alam kita, we save our art, kita juga bisa menjadi tindakan yang reforestation, untuk tindakan penghijauan gitu ya. Dan yang terakhir, untuk memperindah lingkungan pasti. Dengan tata pengelolaan yang baik, kita bisa memanfaatkan tanaman obat keluarga ini untuk mempercantik lanskap rumah kita dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang contoh, manfaat, dan juga pemanfaatan tanaman obat keluarga itu sendiri. Yang pertama, kami punya contoh lidah buaya. Pasti udah familiar banget ya sama tanaman ini. So, lidah buaya dengan nama latin aloe vera memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhan ini tumbuh tanpa batang atau berbatang pendek. Tingginya sekitar 60-100 cm. Dia juga dapat berkembang biak dengan tunas, kedaunannya berdaging tebal, tanamannya berwarna hijau atau hijau keabuan biasanya, dan bagian tepinya berduri serta berlendir. Khasiatnya yang pertama untuk menyembuhkan luka. Kemudian yang kedua mengatasi kulit kering. Pasti banyak banget ya teman-teman yang udah tahu, terutama untuk perempuan-perempuan. Banyak banget produk kecantikan yang memanfaatkan lidah buaya ini sebagai bahan utamanya sebagai moisturizer. Kemudian yang ketiga mencegah kerontokan rambut. Ini juga pasti semua udah familiar banget. Bahkan dari kecil saya udah tahu kalau mau manjangin rambut itu pasti pakai lidah buaya gitu. Dan yang keempat, menstimulasi kekebalan tubuh terhadap kanker, kemudian mengontrol tekanan darah, dan juga sebagai obat pencahar. Berikut contoh pemanfaatan tanaman lidah buaya. Yang pertama, untuk konsumsi, kita bisa menemukan di nata de aloe vera. Kemudian untuk kecantikan bisa dimanfaatkan sebagai masker, sebagai krim, sebagai shampoo, sebagai moisturizer, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk kesehatan biasanya sebagai suplemen lidah buaya.
Oke, beralih ke tanaman yang selanjutnya, yang nggak kalah famous juga, yaitu jahe merah. Dengan ciri-ciri terdiri atas struktur rimpang, batang, daun, bunga, dan buah. Batang jahe merupakan batang semu dengan tinggi sekitar 30-100 cm. Akarnya pun berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau menyengat. Akarnya aja udah menyengat ya, apalagi buahnya gitu. Kemudian daunnya menyirip dengan panjang 15-23 mm. Untuk khasiatnya, yang pertama, dia dipercaya bisa menurunkan tekanan darah, bisa membantu pencernaan, mencegah mual untuk biasanya yang mabuk-mabuk perjalanan gitu ya, atau lagi masuk angin, itu pasti milih jahe merah. Kemudian menetralkan radikal bebas dalam tubuh, mencegah penggumpalan darah, dan juga banyak banget orang yang memanfaatkan jahe merah itu untuk menghangatkan tubuh di musim-musim dingin gitu. Berikut contoh pemanfaatannya. Untuk dikonsumsi, nah ini biasanya favorit Bapak Ibu nih, permen jahe. Ada juga untuk cookies jahe, gingerbread, serbuk minuman jahe, dan masih banyak lagi. Terus untuk kesehatan, contohnya antangin ya, obat herbal ataupun biasanya dimanfaatkan sebagai jamu. Nah, tanaman yang terakhir nih, sirih. Pasti udah familiar banget ya sama sirih, masa nggak tahu sih sama tanaman sirih? Cirinya tanamannya merambat, bisa mencapai 15 meter, batangnya juga berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daun tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Dan saya paling seneng nih kalau ketemu tanaman sirih, itu pasti saya ambilin daunnya, terus kayak diremes-remes gitu. Because I like the smell. Kemudian bunganya majemuk, berbentuk bulir, dan terdapat daun pelindung sekitar 1 mm, berbentuk bulat panjang. Buahnya berbentuk bulat, berwarna hijau keabu-abuan dengan akarnya tunggang, bulat, dan berwarna coklat kekuningan. Berikut khasiat yang dipercaya dari tanaman sirih itu sendiri. Yang pertama, mengobati diabetes. Yang kedua, menghilangkan bau mulut. Sekarang udah banyak banget ya produk perawatan gigi, gusi, dan mulut itu yang memanfaatkan daun sirih sebagai bahan utamanya. Kemudian, mengobati sakit persendian, bisa juga untuk obat gusi berdarah, menghilangkan bau badan. Nah, ini juga di rumah saya itu setiap minggu pasti ada aja ibu jamu yang ngirimin jamu dari sirih dan juga beluntas. Karena dipercaya bisa menghilangkan bau badan itu. Nah, berikut contoh pemanfaatan sirih itu sendiri. Ada untuk kesehatan, yang seperti saya sudah sampaikan tadi, sebagai obat herbal, sebagai pasta gigi, sebagai obat kumur juga. Tapi sebenarnya pemanfaatan tanaman sirih itu luas banget dan banyak banget. So, teman-teman semua diharapkan berkenan untuk mengakses Mentimeter dan silakan diinput jawabannya sepengetahuan kalian. Daun sirih itu biasanya bisa dimanfaatkan sebagai apa aja sih? Mungkin bisa diakses Mentimeternya. Udah ada ya linknya. Nah, ini bisa langsung ke www.menti.com, terus masukkan kodenya 93928990. Dan silakan diinput jawabannya, apa sih manfaat daun sirih yang kamu ketahui itu?
Terima kasih atas jawabannya. Menjaga kesehatan mulut, menurunkan gula darah, penangkal kanker, and then jamu, menghentikan mimisan. Betul banget nih. Biasanya kalau saya zaman-zaman sekolah gitu ya, kalau ada yang mimisan pasti gitu dicariin daun sirih. Antiseptik. What else? Pasta gigi. Penghilang bau mulut. Obat kumur. Nah, baru tadi pagi saya pakai Listerin yang daun sirih. Wah, hebat-hebat banget sih. Teman-teman semuanya udah tahu ya manfaatnya sirih itu buat apa aja. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu, nah ini ada bonus dari kami. DIY Immune Booster Shots yang gampang banget sih menurut kami ya. Bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan di mana aja. Yang pertama persiapkan 250 gram jahe, 250 gram kunyit, 4 buah lemon, dan 1/4 sendok teh lada hitam. Alatnya cukup blender atau juicer aja. Dan gimana cara membuatnya? Yang pertama pastikan untuk mencuci dan menyikat jahe dan kunyit. Kenapa disikat? Karena biasanya kalau kita beli di ibu-ibu sayur gitu ya, atau di pasar itu kan biasanya masih ada tanah-tanahnya tuh. Nah, untuk memastikan dia bersih itu perlu disikat. Setelah disikat, udah dicuci bersih, pastikan bersih, kita masukkan semua bahan ke dalam blender. Jahenya, kunyit, dan juga perasan 4 buah lemon itu tadi. Lada hitamnya jangan dimasukin. Kemudian yang ketiga, setelah kita blender, setelah semuanya halus, kita saring, dan hasil saringannya itu kita tambahkan lada hitam, 1/4 sendok teh lada hitam, kita aduk ke dalam hasil saringan itu tadi. Dan sudah jadi deh, tinggal kita simpan di dalam wadah kaca, terus ditaruh di refrigerator. Dan ramuan ini udah bisa kita gunakan sampai 7 hari. Lumayan ya, seminggu itu dia bisa bertahan sampai seminggu loh. So, jangan lupa, terutama untuk ibu-ibu guru ini biasanya suka banget ya DIY ini untuk imun booster keluarganya, dan juga teman-teman semuanya mungkin yang suka bereksperimen boleh nih dicoba. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya, and we really apologize kalau ada salah kata dan juga mungkin pemaparannya masih jauh dari kata sempurna ya. Terima kasih sekali lagi kami atas nama mahasiswi PPA KKN Terpadu Unisma tahun 2021 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan terkait dengan materi tentang toga ya. Jadi walaupun tadi di slide yang disampaikan oleh Bapak Ibu-Ibu ya dari Unisma tadi terkait dengan contoh-contoh produk dari toga seperti tadi, mohon maaf saya sebutkan misalnya ada Pepsodent ya, ada apa lagi tadi? Red Ginger dan lain-lain tadi ya, itu kan produk-produk ini ya sebenarnya produk-produk komersil. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa di sini kami tidak ada afiliasi sama sekali dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi itu hanya sebagai contoh saja ya, bukan endorse dan lain-lain ya. Jadi apa istilahnya hanya sebagai contoh bahwa ini ada produk, ada tanaman obat keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk yang sangat berguna dalam kehidupan.
kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian penyampaian materi terkait dengan tanaman toga, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, perlu saya ingatkan kembali untuk anak-anak sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah dirilis di chat Zoom. Untuk daftar hadir ini nanti juga akan dirilis di deskripsi YouTube. Untuk pengisian daftar hadir terakhir hari ini pukul 17.00 ya. Sedangkan untuk feedback atau Google Form yang dirilis di chat ya, dan nanti juga dirilis di deskripsi YouTube, itu ada beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu terakhir di submit besok ya, hari Sabtu pukul malam ya, pukul 00 ya, pukul 00.00 malam besok. Jadi terakhir untuk tugasnya dikumpulkan hari Sabtu besok malam jam 12 malam, begitu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kegiatan di Peduli Lingkungan ini selesai, nanti dihimbau untuk seluruh peserta didik langsung mengikuti kegiatan pembelajaran di jam ke-3, 4, dan seterusnya ya. Terima kasih atas seluruh atensi, perhatian, dan antusias seluruh peserta didik. Kami mewakili dari tim di Peduli Lingkungan SMA Negeri 3 Malang dan ibu-ibu mahasiswa PPL Unisma mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.